Malam itu Rasmi menengok sahabatnya di kandang Wijung. Rakuti kelihatan sangat lemah, wajahnya pucat dan matanya cekung. Rasmi merasa iba melihat sahabatnya. Diam-diam Rasmi memberikan sekantong air. Cepat Rakuti, kau harus minum sedikit supaya tubuhmu tidak terlalu lemah. Minumlah. Jangan Rasmi. Nanti kalau Bapak Dang Acarya... tidak ada yang melihat. Mungkin Bapak Dang Acarya Siwanata sudah tidur. Ayo cepat Rakuti, minum dan sembunyikanlah kantong air ini. Terima kasih Rasmi. Simpanlah kantong air itu. Lumayan untuk sekedar membasahi kerongkonganmu. Nah, Rakuti, aku pergi dulu. Rasmi, sekali lagi terima kasih. Iya. Kau memang sahabat yang baik. Terima kasih. Perlahan-lahan Rasmi meninggalkan kandang Wijung dan dia berjalan menuju ke wismanya. Rasmi hampir tidak percaya pada apa yang dilihatnya. Begitu daun pintu terkuak perlahan, dia melihat sesosok tubuh duduk di kursi. Jantung Rasmi seolah-olah mau meledak karena terkejut. Buru-buru dia menjatuhkan tubuhnya dan duduk bersila di lantai ruangan. Bapak Dang Acarya Siwanata. Kau tidak usah takut, Rasmi. Aku tahu kau baru saja menengok Rakuti di kandang Wijung. Ampun, Bapak. Saya mengaku salah. Tidak seharusnya saya menengok sahabat saya yang sedang menjalani hukuman. Ampun, Bapak. Ampunilah kesalahan saya. Kau tidak bersalah, Rasmi. Sahabatmu Rakuti memang pantas dikasihani. Sebab apa? Kau pasti tahu jawabannya. Ampun, Bapak. Saya belum mengerti apa yang Bapak maksudkan. Aku sebenarnya tahu bahwa Rakuti tidak bersalah. Memang tidak seharusnya dia meringkuk di kandang Wijung karena dia tidak bersalah apa-apa. Yang brutal, yang liar, yang tidak tahu tata tertib sebenarnya Rakai Pinggala. Seharusnya bocah sinting itu yang harus meringkuk di kandang Wijung selama-lamanya. Ampun, Bapak. Tapi Bapak Dang Acarya Siwanata sudah memutuskan, dan kami semuanya akan menerima dengan tangan terbuka. Memang aku yang memutuskan perkara Rakuti. Tapi rupanya kali ini keputusanku sungguh-sungguh tidak adil dan tidak bijak. Sudah lama aku menjabat sebagai guru di asrama pendidikan ini. Barangkali sudah lebih dari 10 tahun lamanya. Tapi baru kali ini aku merasa berdosa. Baru kali ini aku merasa membuat keputusan yang merugikan. Bukan hanya untuk 1 atau 2 orang. Tapi juga merugikan wibawa hukum di negeri ini. Aku menyesal sekali. Aku menyesal sekali mengapa aku sampai hati melanggar hati nuraniku sendiri. Mudah-mudahan para dewata mengampuni kesalahanku ini. Ya, aku malu. Aku merasa sangat malu, Rasmi. Aku malu pada kalian, murid-muridku sendiri. Ya, bagaimana tidak? Aku seorang guru. Seharusnya aku memberikan teladan yang baik pada kalian. Tapi ternyata aku hanya pintar mengajar. Pintar bicara di depan siswa. Pintar membolak-balik buku tentang berbagai macam ilmu. Tapi kenyataannya, aku belum berani bicara atas nama kebenaran. Pada saat terjepit, pada saat kepepet, pada saat berhadapan dengan dinding-dinding kekuasaan yang lebih kokoh,
Akhirnya aku menyerah. Aku bertekuk lutut demi kepentingan pribadiku. Dan ini merupakan kesalahan yang sangat besar bagi seorang guru. Aku menyesal sekali, Rasmi. Aku menyesal sekali karena sikap dan tindakanku ini. Ampun Bapak Dang Acarya Siwanata. Kami semua tahu bahwa Bapak sudah berusaha untuk mengajar kami dengan sebaik-baiknya. Mengajar? Iya, mengajar. Apa itu artinya mengajar? Ya, aku hanya pandai berbicara di depan kalian. Tapi tanpa bukti. Aku memang telah mengajar kalian. Tapi pelajaranku belum lengkap. Belum sempurna. Karena aku sendiri masih belum mampu menjalankannya. Satu kata, satu perbuatan. Aku masih sering menipu diriku sendiri. Itulah yang parah. Itulah yang paling menyedihkan, Rasmi. Itulah malapetaka bagi seorang guru ataupun para pamong yang lain. Berkhianat. Berkhianat terhadap hati nurani untuk membela kepentingan pribadi. Itulah yang tidak bisa diampuni. Oh, Dewata Agung. Kalau memang kau menganggap aku sudah tidak pantas lagi mengajar murid-muridku, cabutlah kesempatanku. Singkirkanlah aku dari tempat ini sejauh-jauhnya. Aku tidak ingin menjadi guru yang memalukan. Rasmi. Iya, Bapak. Aku sudah mendengar dari Kembar dan Warak. Mereka mengatakan bahwa kalian bertiga menghadap Gusti Ramapati. Benar, Bapak. Kami memang pergi ke kota Raja Majapahit. Kami ingin mencari keadilan kepada Gusti Ramapati. Ya, aku kagum melihat sikap dan semangat kalian, murid-muridku. Aku kagum sekaligus merasa malu kepada diriku sendiri. Kalian orang-orang muda yang masih penuh semangat, penuh minat-minat yang baik. Baiklah. Kembar dan Warak juga sudah menceritakan apa yang kalian peroleh setelah menghadap Gusti Ramapati. Kami telah gagal, Bapak. Kami sama sekali tidak tahu bahwa Rakai Pinggala adalah keponakan Gusti Ramapati sendiri. Itulah Rasmi. Ya. Itulah susahnya. Sebenarnya aku tidak setuju Rakai Pinggala belajar di asrama ini. Dia mempunyai watak-watak yang tidak baik. Dia sombong dan senang berbuat kasar serta kejam. Aku seringkali melihat anak itu menekuk tuak di ruangan biliknya. Tapi aku mau berbuat apa? Akhirnya berusaha menghindari keributan dengan tidak memberikan teguran-teguran kepadanya. Mungkin aku sudah tidak pantas lagi menjadi guru di sini, Rasmi. Mungkin aku sudah terlalu tua sehingga banyak pertimbangan-pertimbangan yang kurang perlu. Baiklah. Selamat malam, Rasmi. Maafkan aku karena telah masuk ke ruangan dengan diam-diam. Dang Acarya Siwanata bangkit perlahan-lahan, kemudian melangkah ke pintu ruangan. Rasmi mengikuti sampai di depan pintu. Acarya Siwanata. Sebenarnya dia seorang guru yang baik. Dia ingin mendidik kami, murid-muridnya secara baik. Tapi nampaknya dia pun tidak berdaya menghadapi kekuasaan Gusti Ramapati.
Langit cerah, sang Dewangkara bersinar cemerlang menyinari jagat raya. Dang Acarya Siwanata mengumpulkan siswa-siswanya di depan kandang Wijung. Nampak di antara mereka Rakai Pinggala duduk di bawah pohon rindang. Tak lama kemudian, Dang Acarya Siwanata muncul dari ruangan pribadinya, kemudian melangkah perlahan-lahan mendekati siswa-siswanya. Wajahnya nampak murung, dan dia sama sekali tidak tersenyum. Wajah itu seperti sedang menahan beban yang sangat berat. Setelah diam sejurus lamanya, Dang Acarya Siwanata memandangi siswa-siswanya satu persatu. Bagus. Kalian sudah berkumpul semuanya. Tapi aku tidak melihat Rakai Pinggala. Di mana dia? Di sana, Bapak. Dia tidak mau berkumpul bersama kami. Dia duduk menyendiri di bawah pohon rindang itu. Oh, Kembar. Panggil dia kemari. Bagaimana kalau dia tidak mau, Bapak? Seret dia. Katakan bahwa aku yang memerintahkannya. Baik, Bapak Dang Acarya Siwanata. Kembar segera melangkah menghampiri pohon rindang yang tumbuh tidak jauh dari kandang Wijung. Sebentar kemudian dia sudah kembali lagi bersama Rakai Pinggala. Ada apa, Dang Acarya Siwanata? Aku tidak senang kau memandangku dengan cara seperti itu. Ada apa ini? Apa salah saya? Tundukkan wajahmu. Kalau kau tidak bisa melihat orang dengan baik, lebih baik kau tundukkan wajahmu. Anak tidak tahu aturan. Tundukkan wajahmu, kataku. Aku tidak biasa menundukkan wajahku di depan siapapun juga. Sekarang kau harus membiasakannya. Tundukkan wajahmu. Ada apa ini? Mengapa kau marah-marah kepadaku? Kalau kau masih juga tengadah, tidak mau tunduk kepadaku, kau akan kucambuk 100 kali. Tidak 100 kali. 200 kali. Ayo, tundukkan wajahmu, cepat. Jadilah murid yang sopan, yang tahu adat, tahu tata krama. Bukankah kau berasal dari golongan ksatria? Mana itu watak kesatriamu? Tunjukkan. Tunjukkan watak kesatriamu di depanku, juga di depan teman-temanmu. Kesatria. Kesatria macam apa kau ini, Rakai Pinggala? Hatimu busuk. Kelakuanmu seperti babi. Ayo, tundukkan wajahmu, atau aku akan menyuruh Kembar mengambil rotan. Baik. Baiklah. Nah, sekarang kalian semua duduk. Duduk bersila di atas rumput. Kau juga, Rakai Pinggala. Dengarkan anak-anakku semuanya. Hari ini aku akan mengulangi pelajaran yang telah kuberikan kepada kalian beberapa hari yang lalu. Soal rasa keadilan. Sekarang aku tidak hanya menjelaskannya dengan kata-kata, tapi aku juga ingin melaksanakannya dalam tindakan nyata. Rasa keadilan perlu dimiliki oleh setiap insan. Rasa keadilan harus dipupuk dan dikembangkan secara benar. Apalagi untuk kalian, para calon tanda, calon pegawai-pegawai kerajaan, yang mana nantinya kalian akan berhadapan dan melayani kepentingan masyarakat luas. Untuk itulah, kalian dikirim ke asrama ini agar dididik, dibina, dituntun menjadi manusia-manusia yang berguna di kelak kemudian hari. Tapi bagaimana kalian bisa menjadi orang yang berwatak, manusia yang berguna untuk membangun sebuah negeri, jika kalian tidak memiliki rasa keadilan yang tebal? Jika suatu saat nanti, jika kalian sudah keluar dari pusat pendidikan ini dan bekerja mengabdi kepada negara,
Apalagi jika kalian menjabat sebagai penghulu keadilan. Kalian harus mampu mengeterapkan apa yang telah kalian pelajari sekarang ini. Kalian harus berbuat adil, membuat keputusan yang adil dan bijak tanpa pilih kasih, tanpa pandang bulu, tanpa memikirkan kepentingan-kepentingan pribadi. Siapa yang salah harus disalahkan, dan yang benar harus dibenarkan. Jangan sebaliknya, yang salah dibenarkan, sedangkan yang benar disalahkan hanya karena kalian takut kehilangan jabatan atau kehilangan kewibawaan. Seorang pemimpin juga manusia. Dia bisa lupa. Dia bisa salah. Karena itu kalian tidak perlu malu mengakui kesalahan, dengan catatan kalian harus memperbaiki kesalahan itu. Keputusan-keputusan yang tidak adil, keputusan yang tidak bijak, sikap sewenang-wenang akan menimbulkan keresahan di hati masyarakat. Sikap seperti ini akan menjadi momok pembangunan sebuah negeri. Memang berat untuk melaksanakan apa yang telah kita pelajari sekarang ini. Dibutuhkan kesadaran yang tinggi, dibutuhkan kewibawaan yang besar, dibutuhkan pengorbanan yang besar. Tapi memang itulah syarat menegakkan hukum. Tidak ada cara yang lain lagi. Nah, anak-anak, sekarang aku akan memberikan contoh yang nyata bagaimana seharusnya rasa keadilan dipelihara. Belum lama aku telah menjatuhkan keputusan yang tidak adil kepada sahabatmu, Rakuti. Dia tidak bersalah, tapi dia justru meringkuk di kandang Wijung. Dia telah menjadi korban dari keputusanku yang tidak adil dan bijak. Dan sekarang aku akan menebus kesalahanku itu. Iya, Bapak. Sekalipun aku seorang guru, aku juga manusia biasa. Karena itu, aku juga bisa berbuat salah. Dan aku telah berbuat salah kepadamu, Rakuti. Aku telah memutuskan perkara dengan tidak adil, sehingga kau menjadi korban. Ampun, Bapak. Saya sudah menerima keputusan itu dengan hati yang tulus. Saya kira tidak ada persoalan lagi. Ada. Masih ada persoalan yang sangat penting, Rakuti. Kau juga harus tahu bahwa rasa keadilan perlu dipupuk, perlu dipelihara, supaya masyarakat bisa hidup dengan lebih aman dan tertib. Mungkin kau sudah bisa menerima keputusanku, tapi sebaliknya aku tidak. Akulah yang tidak bisa menerimanya. Hati nuraniku inilah yang menolak. Karena itu, Rakuti, aku mohon maaf. Maafkanlah gurumu ini, karena gurumu telah berlaku tidak adil kepadamu. Nah, kau tetap berdiri di situ, Rakuti. Sekarang, aku akan membasuh kedua kakimu sebagai pernyataan bahwa aku menyesali keputusanku. Aku akan membersihkan kakimu sebagai pernyataan
bahwa aku ingin membersihkan kesalahanku. Dang Acarya Siwanata kemudian melangkah menghampiri sebuah guci air yang terletak di depan pintu kandang Wijung. Dia menciduk air dengan gayung dari tempurung kelapa, kemudian kembali melangkah menghampiri Rakuti. Lihatlah anak-anak. Aku akan membasuh kaki Rakuti. Mudah-mudahan bukan hanya Rakuti yang mengampuni kesalahanku, tapi juga para Dewata Agung. Beberapa kali Dang Acarya Siwanata menciduk air dari dalam guci, kemudian menuangkannya ke kaki Rakuti. Semua siswa melihat apa yang dilakukan mereka dengan perasaan terharu. Kecuali Rakai Pinggala, bangsawan dari kota Pajang itu duduk bersila di atas rumput, dan wajahnya menunjukkan rasa tidak senang. Dang Acarya Siwanata kemudian menyuruh Kembar dan Warak membuat api. Kembar mengumpulkan ranting-ranting kering. Sebentar kemudian api unggun menyala dan asapnya yang tipis membubung ke udara tertiup angin lalu. Api menyala dan ranting-ranting kering terbakar. Para siswa duduk mengelilingi api unggun. Sementara nampak Dang Acarya Siwanata mulai mencopot jubahnya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Dang Acarya Siwanata, guru di pusat pendidikan calon tanda itu? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.